pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait tentang clay. Nah, menurut ahli mineralogi, mineral clay adalah mineral silikat berlapis pilosilikat atau mineral lain yang bersifat liat atau plasticity dan mengalami pengerasan saat dipanaskan atau dalam keadaan kering. Nah, mineral clay ini menyusun hampir 40% mineral pada batuan sedimen. Sumber pembentukan utama clay yang digunakan secara komersil adalah debu vulkanik. Perlapisan debu yang terbentuk berselang-seling dengan batuan sedimen dapat ditambang dengan mudah. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi clay. Nah, berdasarkan susunan lapisan tetrahedral dan oktahedral yang membentuknya, clay itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada clay 1:1. Nah, clay 1:1 ini yaitu mineral clay yang termasuk ke dalam filosilikat. Clay ini terdiri dari satu lapisan tetrahedral dan satu lapisan oktahedral. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu kaolinit. Nah, dapat dilihat pada gambar yang tertera, yaitu terdapat lembaran T dan O, di mana bola yang berwarna merah yaitu oksigen, berwarna ungu adalah aluminium, dan bola yang berwarna abu-abu adalah hidrogen. Nah, struktur TO atau 1:1 ini lapisan mineral tanah liat yang ditunjukkan pada gambar mewakili struktur kaolinit. Nah, formula struktural kimia dari sel satuan yaitu Si2Al2O5OH4 dengan dua jenis gugus OH struktural. Nah, selanjutnya yaitu ada clay 2:1. Clay ini terdiri dari dua lapisan tetrahedral dan satu lapisan oktahedral. Nah, kedua lapisan tetrahedral mengapit lapisan oktahedral, yang termasuk dalam kelompok ini yaitu smectite. Lapisan tetrahedral dan oktahedral ini bersama-sama membentuk suatu lapisan yang masing-masing lapisannya berikatan melalui gaya van der Waals, gaya elektrostatis, serta ikatan hidrogen. Nah, antara lapisan satu dengan lapisan lainnya memiliki ruang yang dapat ditempati oleh sejumlah kation, molekul air, serta molekul lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat representasi dari lapisan TOT dengan lapisan O yang diapit di antara dua lembar T. Dapat dilihat bola yang berwarna merah yaitu oksigen, bola emas merupakan silikon, bola yang berwarna hijau merupakan magnesium, serta bola yang berwarna ungu merupakan aluminium, dan yang terakhir, bola yang berwarna abu-abu merupakan atom hidrogen. Nah, struktur TOT dari lapisan mineral tanah liat 2:1 terdiri dari lembar yang terdiri dari kation Al3+, Fe3+ atau Mg2+ yang diapit di antara dua lembar Si4+ T. Nah, untuk rumus kimia dari sel satuan ini yaitu Si8Al4O20OH4 atau Si4Al2O10OH2. Nah, untuk setengah satuan sel dan diwakili oleh mineral tanah liat pyrofilit. Apabila lembar O diisi oleh kation Al3+ pada pusat rongga oktahedral, lapisan TOT atau TO maka disebutnya dengan dioktahedral. Nah, apabila lembar O diisi dengan Mg2+, kation Mg2+, lapisan TOT atau TO disebut dengan trioktahedral. Dan rumus kimianya dari sel satuan TOT adalah Si8Mg6O20OH4. Nah, untuk contoh representatif dari mineral clay TOT itu ada bedak. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis dan jumlah kation yang mengisi lembaran oktahedral. Itu ada dua,
Yang pertama ada clay dioktahedral dan yang kedua ada clay trioktahedral. Nah, untuk clay dioktahedral, pada lapisan oktahedral itu hanya 2 dari 3 posisi kation yang terisi. Jadi hanya 2 dari 3 posisi kation yang terisi, sedangkan posisi ketiga kosong. Nah, ion O2- atau OH- itu dikelilingi oleh 2 atom trivalen seperti pada lapisan oktahedral yang dikenal sebagai gibbsite atau Al2OH6. Nah, untuk yang kedua yaitu clay trioktahedral, pada lapisan oktahedral, ketiga posisi kation itu terisi. Nah, ion O2- atau OH- itu dikelilingi oleh 3 atom divalen. Lapisan oktahedral yang dikenal sebagai lembaran brusit atau Mg3OH6. Selanjutnya ada sumber deposit clay di Indonesia. Salah satu sumber deposit clay di Indonesia yaitu bentonit. Endapan bentonit di Indonesia itu tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sebagian di Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Nah, terdapat pula beberapa lokasi yang sudah dan sedang dieksploitasi, yaitu ada di Tasikmalaya, Leuwiliang, Nanggulan. Nah, pada umumnya, bentonit ini terdiri dari natrium bentonit dan kalsium bentonit. Untuk natrium bentonit, itu jumlah dan kontinuitas produksinya itu dapat dikatakan tidak pasti, sehingga pertumbuhan tahunannya sulit untuk dievaluasi. Nah, sebaliknya, produsen dan produksi kalsium bentonit itu berkembang cukup pesat. Produsen kalsium bentonit itu sebagian besar berada di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa, sesuai dengan keberadaan industri pemakai utama bentonit. Nah, untuk produksi tahun 1981 itu tercatat sebesar 4.173 ton dan terus meningkat sampai dengan tahun 1996 sebesar 99.208 ton. Nah, pada tahun 1998, itu produksi mineral bentonit menurun menjadi 83.372 ton dan tahun 1999 itu mengalami kenaikan menjadi 90.435 ton. Untuk pemakaian bentonit oleh beberapa industri, pemakaian dengan alasan lebih ekonomis dan kualitas produk akhir yang lebih baik. Nah, adanya impor bentonit diperkirakan sebagian besar berupa natrium bentonit yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi minyak bumi. Dalam dunia perdagangan, itu kalsium bentonit juga dikenal dengan nama lain seperti NKH, tonsil, lalu ada galeon, dan lain-lain. Pemakai utama kalsium bentonit ini ada industri minyak sawit dan minyak kelapa. Kemudian diikuti oleh industri margarin. Selanjutnya logam untuk bangunan dan industri mesin cor. Pada tahun 1999, itu industri minyak sawit mengkonsumsi bentonit sekitar 70% atau 68.910,6 ton, yang berarti cukup besar untuk industri minyak sawit. Lalu selanjutnya diikuti oleh industri minyak kelapa, itu pemakaian sebesar 16% atau 15.751 ton. Nah, lalu yang terakhir diikuti oleh industri margarin, pengecoran logam, mesin, sabun, kosmetika, dan cat sebesar 14% atau 13.782,2 ton. Nah, untuk ekspor pada tahun 1999 itu sebagian besar
ditujukan kepada Singapura sekitar 89%. Lalu sisanya itu ke Malaysia dan Taiwan. Nah, untuk endapan bentonit di Indonesia itu saat ini masih cukup tinggi, yaitu 380 juta ton, dan mempunyai prospek yang bagus bagi domestik maupun ekspor. Nah, mengapa? Karena jenis endapan yang dimiliki kebanyakan dari jenis bleaching clay untuk penjernihan minyak kelapa sawit. Lalu selanjutnya itu ada peluang di dalam negeri yang lebih ditekankan kepada jumlah penduduk yang tinggi. Dan kalau dihitung, itu konsumsi bentonit di Indonesia hanya sekitar 5 kg per kapita. Nah, perhitungan ini memperlihatkan bahwa daya beli atau tingkat kehidupan di negara Indonesia belum memperlihatkan kemajuan. Nah, dengan kata lain, ini konsumsi minyak goreng dengan kualitas terbaik itu hanya diminati oleh golongan menengah ke atas yang apabila dihitung dengan persentase itu hanya sekitar 5% dari 220 juta penduduk Indonesia. Oke, materi selanjutnya yaitu struktur dan komposisi clay. Berdasarkan struktur dan komposisi kimianya, mineral clay itu digolongkan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu yang pertama, kandit. Kandit merupakan clay yang memiliki struktur 2 lembar lapisan TO, 1 lapisan silika tetrahedral, dan 1 lapisan alumina oktahedral. Lapisan oktahedral kandit menyerupai struktur pada gibbsite. Karena lapisan tidak bermuatan, maka ikatan di antara lapisan merupakan ikatan van der Waals lemah. Jenis yang paling umum untuk kelompok kandit adalah kaolinit yang memiliki formula Al2Si2O5OH 4 kali, dan strukturnya tergambar pada slide. Beberapa jenis kelompok kandit lainnya dengan struktur yang sama yaitu anoxide, dicite, dan nakrite. Selanjutnya yaitu smectite. Smectite merupakan clay yang memiliki struktur TOT, 1 lapisan alumina silikat yang diapit di antara 2 lapisan silika tetrahedral. Kerangka dasar smectite mirip dengan piperopilit, namun terdapat sejumlah magnesium dan besi yang tersubstitusi ke dalam lapisan oktahedral. Nah, oleh karena itu, smectite dapat berupa dioktahedral maupun trioktahedral. Struktur pada smectite tergambar dalam slide. Mineral umum yang termasuk golongan smectite yaitu natrium monmorilonit, kalsium monmorilonit, nontronit atau besi monmorilonit, hektrorit atau litium monmorilonit. Selanjutnya beidelit atau aluminium monmorilonit. Mineral smectite merupakan komposisi gabungan dari 2 lapisan silika tetrahedral dengan 1 lapisan oktahedral sebagai pusat dan membentuk lapisan mineral tipe 2:1. Molekul air dan kation-kation mengisi ruang antara lapisan 2:1. Selanjutnya elite clay. Elite clay itu memiliki struktur yang mirip dengan muscovite, namun telah mengalami defisiensi alkali dengan sedikit substitusi Al pada tetrahedral Si seperti pada gambar. Formula umum untuk elite yaitu Ky Al 4 kali, Si 8 min Y, Aly O20 OH 4 kali, dengan nilai Y biasanya berkisar antara Y lebih besar dari 1 dan Y lebih kecil dari 1,5, tetapi nilai Y lebih kecil dari 2.
Selanjutnya vermiculit. Nah, clay ini memiliki struktur 2:1 serupa dengan mica. Vermiculit mengandung salah satu Al3+ atau Mg2+ dan Fe2+. Sebagai ion oktahedral, dan pada tetrahedral terdapat Al3+ sebagai substitusi dari sebagian ion Si4+. Vermiculit berbeda dengan mica karena mineral clay ini pada ruang antara lapisan atau interlayer space mengandung kation terhidrat, bukan K+, sebagaimana pada mica. Ikatan lemah yang tercipta memungkinkan vermiculit untuk mengembang pada pembasahan. Pengembangan pada vermiculit tidak hebat pada montmorillonite. Struktur pada vermiculit tergambar pada slide. Selanjutnya ada chloride. Kelompok ini mencakup serangkaian mineral yang mempunyai karakteristik utama yang sama, mempunyai struktur 2:1 dan tidak mengembang atau non-expanding. Klorid berbeda dengan mineral clay 2:1 yang lain dalam satu sifat unik, yaitu stabil dan unit oktahedral bermuatan positif. Lembaran oktahedral terdiri dari dua lapisan ion OH- yang berikatan dengan Mg2+, Fe2+, dan Al3+ sebagai ion pusat, sehingga lembaran oktahedral neto bermuatan positif. Karena klorid mengandung dua lembar oktahedral, maka disebut juga mineral 2:1. Struktur pada klorid tergambar pada slide. Selanjutnya alopen. Penggolongan alopen kurang begitu pasti. Suatu ketika dikelompokkan ke dalam mineral clay, tetapi pada kesempatan lain digolongkan ke dalam hidroksida. Struktur mineral ini dijumpai di dalam tanah yang berkembang dari deposit abu vulkan. Rumus struktur alopen dituliskan Si3Al4O2 plus NH2O. Silikat lain yang serupa yaitu imoglit dengan rumus Si2Al4O10 5H2O. Dan yang terakhir yaitu palygorskite atau atapulgite sepiolit. Istilah palygorskite atau atapulgite adalah sinonim, tetapi Komite Nomenklatur Internasional atau International Nomenclature Committee telah mengumumkan bahwa nama yang lebih baik digunakan adalah palygorskite. Palygorskite dan sepiolit adalah silika tipe lapisan 2:1. Lapisan tetrahedral dihubungkan tak terbatas pada dua dimensi. Rumus umum palygorskite adalah OH2 4 kali Mg5 Si8O20 4H2O. Rumus umum untuk sepiolit adalah OH2 4 kali OH4 kali Mg8 Si12O38H2O. Struktur yang tergambar pada palygorskite dan sepiolit tercantum pada gambar yang terdapat pada slide. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat permukaan clay. Pertemuan antara molekul air dan partikel clay akan menimbulkan lekatan yang sangat kuat, sebab air akan tertarik secara elektrik dan air akan berada di sekitar partikel clay yang disebut air lapisan ganda. Sedangkan air yang berada pada lapisan dalam disebut air resapan. Lapisan air inilah yang menimbulkan gaya tarik-menarik antar partikel yang disebut unhindered moisture film.
Lalu interaksi antara molekul-molekul air dengan partikel clay dapat melalui 3 proses. Yang pertama itu kutub positif dipolar air akan saling tarik-menarik dengan muatan negatif permukaan partikel clay. Nah, yang kedua, molekul air diikat oleh partikel clay melalui ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga, penarikan molekul air oleh muatan negatif permukaan clay secara berantai melalui kation yang menampung dalam larutan air. Molekul air dekat permukaan akan mengalami sifat kelistrikan dan termodinamika yang berbeda dengan molekul air bebas yang sangat jauh dari daerah ikatan. Jumlah molekul air yang berinteraksi dengan permukaan clay akan sangat dipengaruhi oleh jenis mineral yang ada, yaitu pada luasan permukaan spesifiknya atau specific surface. Luas permukaan clay juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi besarnya molekul air yang ditarik untuk membentuk lapisan listrik rangkap atau diffuse double layer. Fenomena ini mengidentifikasikan kemampuan mineral clay menarik molekul air atau menunjukkan kapasitas perilaku plastis tanah clay. Clay akan bersifat labil bila kation-kation yang berada di antara partikel clay adalah kation-kation yang lemah atau dapat dengan mudah digantikan oleh kation-kation yang lain atau tergeser oleh molekul-molekul air yang konsentrasinya tinggi. Kation yang lemah adalah kation-kation yang berasal dari garam-garam mineral yang terdapat di alam, misalnya Na+, sehingga akan dihasilkan gaya elektrostatis yang lemah serta jari-jari antar partikel besar, sehingga akan didapatkan clay yang mengembang di saat banyak air dan menyusut pada saat air keluar dari clay dengan perbedaan kembang susut yang besar. Yang selanjutnya adalah clay termodifikasi. Berbagai cara dilakukan untuk memodifikasi clay agar meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan aplikasinya sehingga dapat diaplikasikan di banyak bidang. Nah, modifikasi yang banyak dilakukan dan banyak diteliti yaitu adalah modifikasi cationic clay materials. Nah, berbagai cara dilakukan, diantaranya itu seperti memodifikasi kation dalam rangka untuk mempromosikan reaktivitas permukaan. Yang kedua, interaksi dengan zat organik untuk meningkatkan hidrofobisitas. Dan yang ketiga adalah memasukkan nanopartikel tanah liat menjadi polimer untuk membuat bahan komposit baru. Cation clay materials termodifikasi diantaranya itu adalah dilakukannya pilarisasi lempung, yaitu pengembangan oksida logam ke dalam antarlapis lempung. Nah, lempung terpilar ini memiliki luas permukaan, volume pori, serta stabilitas termal yang lebih tinggi daripada lempung alam. Nah, nanti akan dihasilkan lempung terpilar oksida yang akan digunakan sebagai katalis maupun absorben dalam proses-proses yang melibatkan zat warna, misalnya fotodegradasi, kemudian penjernihan air, absorben gas CO2, dan H2. Modifikasi cationic clay materials yang selanjutnya adalah organoclay, di mana organoclay memiliki keunggulan sebagai sistem penguat pada material polimer nanokomposit, terutama disebabkan oleh besarnya luas antarfasa atau interfacial area per unit volume atau berat fasa yang terdispersi. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam sintesis nanokomposit polimer lempung ini, di mana terdapat perbedaan sifat antara lempung dan polimer. Lempung sendiri bersifat hidrofilik, sedangkan polimer bersifat hidrofobik. Nah, perbedaan sifat ini menghambat kemampuan dispersi lapisan silikat berukuran nano dari lempung pada matriks polimer. Oleh karena itu, perlunya dilakukan modifikasi tanah liat agar dapat homogen dengan polimer yang bersifat hidrofobik dengan cara menggunakan zat organik, dengan cara pertukaran kation antara zat organik dengan lempung.
sehingga dapat dihasilkan organoclay yang dapat mengakuisisi sifat absorpsi yang sangat baik terhadap zat organik. Clay materials yang selanjutnya adalah tanah liat polimer hibrid. Nah, tanah liat hibrida polimer ini telah banyak digunakan di berbagai bidang industri dan bidang farmasi. Studi ekstensif telah difokuskan pada tanah liat hibrida polimer dalam bentuk seperti hidrogel, scaffold, dan film dalam obat-obatan regeneratif. 4 metode utama untuk dipersiapkan di tanah liat hibrida polimer itu diantaranya adalah sintesis, solusi interkalasi, polimerisasi, dan interkalaktif. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi clay dan clay termodifikasi. Nah, clay sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan keramik. Nah, ada 3 bahan baku utama untuk pembuatan keramik, diantaranya itu adalah lempung, feldspar, dan pasir. Nah, di mana lempung sendiri itu memiliki aluminium silikat hidrat yang tidak terlalu murni di dalamnya, yang terbentuk sebagai hasil pelapukan dari bahan beku yang mengandung feldspar sebagai salah satu mineral asli yang penting. Nah, cara pembuatan dari keramik sendiri itu mencampurkan ketiga bahan tersebut, kemudian memanaskannya di suhu 7000 derajat Celcius. Kemudian aplikasi clay yang selanjutnya itu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bata tahan api atau refractory. Nah, refractory sendiri ini dibuat dari berbagai jenis material, terutama keramik atau clay yang mana termasuk bahan-bahan seperti aluminium, clay, magnesia, kromit, silikon, karbida, dan lain-lain. Nah, refractory ini digunakan untuk mengkonstruksi dan melapisi struktur yang berhubungan dengan temperatur tinggi, dari perapian sampai blast furnace. Yang selanjutnya itu clay dapat digunakan sebagai insulasi panas. Ciri dari clay sendiri itu memiliki bahan yang bersifat menyerap panas atau insulasi alami. Fraksi yang terkandung pada tanah liat secara alami memiliki kemampuan dalam mengikat kalor sehingga kondisi ruangan dapat terjaga. Biasanya tanah liat ini diaplikasikan pada bagian lantai sebagai peredam panas, sehingga dekorasi pada rumah-rumah menggunakan bata tanah liat sebagai bahannya. Kemudian clay juga dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan dan alat makan. Nah, tanah liat atau clay sendiri itu merupakan salah satu bahan yang sifatnya plastis atau memiliki kemampuan dapat mudah berubah bentuk. Nah, tanah liat sendiri apabila dia mengandung cukup air, maka volumenya itu dapat bertambah atau mengalami peningkatan volume. Nah, dengan volume yang mengembang itu, si clay itu dapat dibentuk lebih mudah sesuai dengan keinginan si pengrajin, seperti dapat digunakan untuk membuat kerajinan seperti guci, vas bunga, kemudian dapat digunakan untuk membuat cobek, kemudian alat makan seperti gelas dan piring. Nah, aplikasi clay selanjutnya adalah sebagai pembuat hidroton. Hidroton itu dibuat dengan bahan dasar yang berasal dari tanah liat yang diolah dengan cara menyaring tanah liat kering agar partikel kecil dapat terpisah, kemudian diolah menjadi bentuk bola dan dibakar pada suhu tinggi agar menjadi solid. Nah, sifat dari hidroton sebagai media tanam yang berpori itu mampu menyerap air dan juga memiliki aerasi yang baik sehingga sangat baik digunakan sebagai media tanam. Kemudian clay juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat genteng. Genteng sendiri itu merupakan salah satu material bangunan yang dibentuk dari tanah liat. Penggunaan genteng itu digunakan sebagai penutup atap pada bagian atas rumah karena mampu melindungi dari hujan dan juga suhu panas dari cahaya matahari. Genteng yang terbuat dari tanah liat itu dapat mengisolasi panas dari matahari karena kalor pada matahari akan terserap oleh genteng yang terbuat dari tanah liat. Yang selanjutnya adalah aplikasi clay termodifikasi dalam kehidupan. Nah, aplikasi clay modifikasi itu diantaranya adalah
cationic clay materials dalam produk farmasi. Nah, clay materials sendiri itu apabila digunakan di luar atau eksternal itu dapat mengobati penyakit gastrointestinal dan juga dapat digunakan untuk terapi kulit. Sedangkan jika dikonsumsi oral cationic clay materialsnya dapat mengobati infeksi, menyeimbangkan pH tubuh, mengatur masalah pencernaan, keracunan kontak, dan meningkatkan gizi. Kemudian yang selanjutnya, cationic clay materials dapat pula digunakan di bidang kosmetik, di mana sifat bahan aktif dari cationic clay materials dapat mengabsorpsi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti sebum, kemudian kelenjar bau yang dihasilkan oleh tubuh dan kulit, kemudian minyak. Nah, cationic clay material sendiri itu dapat digunakan sebagai bahan-bahan seperti sabun cuci muka untuk menghilangkan sebum, kemudian dapat digunakan sebagai deodoran dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, cationic clay materials juga dapat digunakan dalam pengobatan regeneratif. Nah, partikel tanah liat ini sebenarnya awalnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan mekanik biopolimer. Nah, kemudian baru-baru ini juga digunakan sebagai biomaterial dalam pengobatan regeneratif dan rekayasa jaringan sebagai enhancer properti mekanik, operator biomolekul, kemudian juga untuk meningkatkan adesi sel, kemudian profil proliferator dan eremtiator pada zat untuk progenitor sel. Nah, obat regeneratif ini mencakup kategori yang luas dari pendekatan yang melibatkan penggantian dan regenerasi sel, jaringan, dan organ untuk mengembalikan fungsi alami mereka. Selanjutnya, cationic clay materials dapat digunakan di bidang biosensor. Nah, sensor sendiri itu adalah perangkat yang dapat mentransfer perubahan kimia atau biokimia yang timbul akibat interaksi kimia antara media sekitar analit dan perangkat sensor menjadi sinyal terukur dan analitis informatif. Nah, dalam konteks biosensor ini sendiri, reseptor adalah modul biologis seperti enzim atau antibodi dalam sel, di mana mekanisme biologis itu sebagai pengganti proses kimia. Nah, di sini cationic clay materials sendiri digunakan sebagai biosensor karena sifatnya yang seperti memiliki kapasitas tinggi di kation tukar, kemudian memiliki luas permukaan yang besar, kemudian bersifat inert. Nah, kebanyakan mineral lempung yang digunakan dalam biosensor ini diantaranya itu adalah laponit, monmorillonit, dan neutronit. Kemudian selanjutnya adalah cationic clay material dalam perangkat medis. Sebuah tren utama saat ini dalam pengembangan perangkat medis adalah penggunaan nanokomposit untuk membuat pack pengiriman obat, implan, atau perangkat medis insertable, dan plastik laboratorium untuk kultur sel. Nah, tanah liat sendiri itu digunakan sebagai bahan pembuat ruang interlayer yang digunakan untuk tempat interkalasi polimer inisiator degradasi. Nah, cationic clay materials yang terakhir itu dapat digunakan di bidang kesehatan hewan, di mana apabila hewan mengonsumsi cationic clay materials dari tanah liat ini, biasanya hewan tersebut diamati dapat menghapus racun dalam tubuh hewan, kemudian mengobati penyakit pencernaan seperti diare melalui komponen antimikroba dari mineral lempung tersebut, kemudian dapat menjadi suplemen mineral dan mengurangi hyperacidity lambung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.